Assalamualaikum, what's up kawan? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Bener bekerja bang, bener-bener membuktikan janji dia tai bang. kucing itu, tai kucing. Si Mata Nyari itu diputar di Belanda kemarin. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Ini mantap nih. Hari ini kita mengundang orang yang sudah lama berkecimpung di dunia perfilman dan sudah lama berkecimpung di politik juga. Bagaimana caranya film jadi politik, bagaimana caranya politik jadi film. Ini dia Bang Frans. Oke. Bang Frans. Bang, ini podcast pertama Bang? Enggak. Podcast keberapa? Ketiga kayaknya. Ketiga ya. Oh ya. Yang pertama di mana Bang? Pertama dulu murid acting dia buat podcast. Bingung nyari narasumber, terakhir aku jadi narasumber. Hancur. Oke, yang kedua? Yang kedua ada Om Helman. Di Jakarta? Enggak, di Medan juga, Spektrum Channel. Oke. Itu bahas tentang seni juga. Masih aktif channelnya? Kurang tahu, masih aktif ya? Masih aktif ya? Masih aktif. Oke. Nah Bang Frans, kita kan awal ketemu nih, aku tahu Bang Frans nih dikenalkan lah ya, tapi nggak dikenalkan langsung sama Odi. Oh kan, iya, pertama Odi, kali kan. Odik Marbun. Odik Marbun ya kan. Ada kawanku tuh. Udah datang merapat lah komunikasi, tapi lama nggak komunikasi lagi. Iya. Apa yang abang hindari dari aku ini? Kemarin sibuk, jadi memang bertubi-tubi kegiatan itu ada festival film Toba. Oke. Tuh, kebetulan aku terlibat juga di sana, bantu-bantu lah gitu ya. Itu festival Toba Film Festival yang ke 6 ya nggak salah. Itu aku menjuriin acting, lomba acting gitu. Baru habis itu baru Medan Film Festival kemarin di Medan, baru aja kan bulan 12 ya kayak lupa aku. Ya. Ini bulan November 25 bulan November. Ya cukup praproduksinya kan makan banyak waktu juga tuh. Begadang sana sini bahas, jadi nggak sempat lah main kemari ya kan. Baru inilah, aduh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi sama Bang Frans. Senang kali aku Bang, keren. Ya kan ini kutunggu juga nih podcast ini. Mana nih? Oh ternyata Aji sudah main gitu. Ya. Alhamdulillah gitu. Kita suka sama anak-anak muda yang kreatif gitu. Iya, alhamdulillah. Peduli sama anak bangsa gitu. Iya. Kan orang banyak sepele gitu sama podcast video cakap-cakap gitu. Padahal dari cakap-cakap orang itu kan kita bisa tahu pengalamannya apa segala macam gitu. Akhirnya kita nambah ilmu lah gitu kan. Ya gitu sih. Kalau abang terjun pertama kali dunia perfilman ini apa Bang? Boleh cerita nggak awal pertama kali? Dulu kan aku main teater ya. Main teater dari tahun 93, 94 gitu. Itu banyak mainkan naskah-naskah budaya gitu ya, kayak Boru Tumbaga, Datu Si Gaye, dan ada beberapa lagi gitu ya. Setelah break main teater di 2003, aku berpikir gini, dulu asik juga ya gitu ya kalau misalnya naskah-naskah di teater dulu difilmin gitu. Di situ udah mulailah 2004 itu udah mulai cari-cari informasi gimana sih gitu. Sempat di 2009 aku sempat beli kamera gitu, kamera video gitu. Belajar macam mana ngambil gambar. Tapi sempat ketipu beli kamera itu pertama kali. Ternyata kamera nggak bisa ngerekam video gitu.
Itu Kamera cuma tustel ya. rupanya kamera digital, udah kamera digital. Cuma karena dia LCD-nya bisa flip, aku kira ada tombol recordnya gitu. Ini nggak ada. Kurang serius nge-review produknya. Rupanya sampai barangnya, lu mana nih tombol recordnya nih? Nggak ada. Wah, terakhir jadi dipakai untuk moto lah terakhir kan. Moto ya. Terakhir yang terjun ke filmnya sendiri itu 2000 berapa ya? 2012 gitu lah. 2012. Awalnya ngikut orang ya bang ya. Awalnya kawan duluan terjun. Ada 2013. 2013 lah aku nyusul. Awalnya temanku Andi Utagalung, kami dulu sama di apa muter-muter film layar tancap di 2004 kan, keliling-keliling Sumut lah. Cuma dia terjun duluan gitu ya, dia buat dokumenter gitu. Tengok gini asik juga nih gitu. Ya, akhirnya ya ketemu lagi kami di apa ya di 2012 itu ketemu lagi gitu. Sama dia. Udahlah makin kuat lah tekadku untuk udah ke film aja gitu. Karena juga mau meneruskan teater, banyak anak muda sekarang kurang tertarik Ke gitu, teater ya. Teater. Padahal kan teater itu seni yang keren juga, pertunjukan seni yang gokil kan bang. Iya, karena itu termasuk muara seni juga teater itu. Ada tari di situ, ada musik di situ. Kira-kira apa yang buat kurang menarik teater ini bang zaman sekarang? Teater itu prosesnya apa ya, berat ya, apalagi praproduksinya udah capek gitu ya. Manggungnya capek juga gitu, harus naskahnya harus hafal. Nggak boleh salah gitu. Walaupun nanti ada pembisik yang nyuruh-nyuruh di balik properti gitu ya, nyuruh-nyuruh. Seberapa kali lah gitu bisa menyelamatkan kalau si aktor nggak hafal. Iya. Jadi memang dituntut aktor itu harus hafal. Dengan naskah yang tebal itu kadang-kadang buat anak sekarang diajak latihan nanti paling tahan 2 hari 3 hari lari bang, nggak balik lagi. Macam lah alasannya kan. Oh yang aduh bang ini bang ada ulang tahun kawan bang, ada macam lah. Padahal udahlah. Akhirnya aku berpikir memang. Tapi kalau diajak syuting anak-anak itu mau ya. Yuk syuting aja kita, walaupun buat YouTube misalnya. Mau. Semangat ya, karena kan konteksnya kalau misalnya nggak hafal bisa diulang. Iya bisa Tapi diulang. Tapi kalau misalnya teater mana nggak bisa diulang kan? Cop ulang nggak ada. Cop nggak bisa ya kan? Cop salah ini gitu. Bisa jalan terus kalau teater gitu. Penonton yang ngamuk gitu ya. Nah di film abang lebih di perfilman abang lebih sering berperan sebagai apa bang? Sutradara atau director? Kalau sekarang sutradarai. Walau awalnya aku pelajari semua ya. Kalau di teater dulu ya udah aktif nulis naskah itu udah, walaupun naskah perlu adaptasi kalau dijadikan naskah film gitu. Cuma hobi nulis itu nulis naskah itu udah dari awal kenal apa dunia seni peran. Jadi aktor juga udah dijalanin. Akhirnya aku milih enak di belakang layar. Nah, karena aku pribadi juga jadi aktor nggak siap juga jadi orang terkenal. Tapi belajar jadi aktor juga ya. Belajar. Dan hari ini memberi pelatihan jadi aktor ya. Iya. Artinya untuk casting abang yang megang ya. Iya. Aku juga buka kelas kelas belajar acting. Ya belum komersil, belum pala komersil lah. Memang ada beberapa manajemen atau sanggar yang ngajak kerjasama gitu. Itu buat orang yang daftar masuk ke dalam sekolah itu, kelas itu bayar bang? Kadang-kadang ada kelas yang gratis. Ada kelas yang bayar. Itu gimana? Yang misalnya kelas gratis. Aku pernah dulu punya murid, sekarang udah Jakarta. Aku kan termasuk dulu orang susah ya, orang susah. Mau belajar itu nggak punya uang gitu. Sampai misalnya jalan kaki kita Taman Budaya, nggak punya uang jalan. Ya ketemu juga orang yang ngajari aku bisa ngasih gratis gitu. Jadi satu momen ini kebalik gitu. Aku udah settle di bidang ini, datanglah orang yang bang aku nggak punya uang.
aku anak yatim. Gitu. Oke. Ya udah nggak masalah gitu. Pokoknya serius belajar. Ya udah aku ajari. Ya alhamdulillah ya jadi orang gitu. Oke. Walaupun di Jakarta sempat main bintang iklan, dapat iklan, terus main beberapa film. Iya. Sekarang jadi presenter berita. Ya itu nasib dia lah. Yang penting aku suka gitu membekali anak-anak muda dengan skill yang mungkin di sekolah dia nggak dapat skill ini, mungkin di lingkungannya dia nggak dapat skill ini. Ya karena aku dari dulu pingin tuh dikasih belajar ini kayak gitu. Ya. Tapi aku cari sendiri gitu. Karena orang tua aku dulu nggak ngizinkan aku ke dunia seni. Nggak ngizinkan. Karena nggak ngarahin ke situ ya. Iya, nggak mau jadi apa kok jadi seniman. Apalagi pemain teater kan. Iya. Mau hidup kayak mana gitu. Iya, memang bos cewekku dulu kan ya main pemain tonil ya, main drama gitu ya. Bosku juga biduan di Al Suraya gitu, nyanyi apa gitu. Jadi keluarga kami tuh banyak nggak welcome gitu sama. Ya, kalau bos cewek oke aja gitu. Ya udah karena nggak banyak dukungan aku ya main sendiri aja, diem gitu, diem belajar gitu, buat sendiri, nyari tempat belajar sendiri. Ya. Nah berarti kan kelas itu Bang Frans buka untuk umum? Untuk umum ada yang kelas, ada yang privat. Oh ada yang kelas, ada yang privat. Iya. Dan sampai sekarang masih berjalan ya? Sampai sekarang masih jalan. Yang privat itu mau diarahin kemana Bang? Yang privat setelah itu dia mahir? Aku kebiasaanku kuliah talentnya. Misalnya ada talent yang dia sebenarnya orang tuanya pingin anaknya itu pingin bisa pede aja gitu. Anakku kayak gini loh bang, dia malu gitu, dia nggak berani ngomong gitu. Oh ya udah, ilmunya tetap sama, basic acting gitu. Ya aku basic actingnya teater memang. Ya aku ajarin itu modul-modul teater itu. Ya sambil itu orang tuanya lihat perkembangannya kan. Tapi kalau yang anaknya kalau bisa paketnya sama film pendek gitu, ya udah kita buatin gitu. Budgetnya sekian gitu. Ya udah kita siap, nanti udah belajar basic acting dia, kita tes, buat film kita kasih skrip, coba apal ini segala macam yang pendek-pendek dulu. Oh udah oke nih, yuk minggu besok syuting kita ya. Syuting. Nah berarti kan sudah mahir kali nih Bang Frans ini untuk dalam berakting ya kan. Ini mau ngetes lah dulu nih. Iya kan, emosi yang ada di perfilman ya kan. Emosi itu kan bukan hanya marah, ya kan Bang ya. Bahagia, sedih, senang. Nah, bolehlah coba acting Bang. Waduh, acting sedih dulu Bang, coba Bang. Bisa gak? Sampai bener-bener meneteskan air mata. Asik. Mancis, ada mancis kita deh. Ada mancis Bang. Dia kalau mau nangis harus merokok dulu. Gitu ya? Gak ada mancis ya? Gak ada ya. Kita tahan tuh. Coba kamera roll action. Aduh. Kita cari moodnya dulu. Tapi kalau aku nangis nanti gak bisa berhenti nih. Siapa yang diam ya? Ayo, slow. Kita diamin nanti, kita diamin. Aku nggak mau kalau kau jadi caleg, Jis. Kenapa? Kau lihat tetangga kita itu. Kenapa dia? Aku dulu TS dia, Jis. Ya kan, dia banyak bantu kau kan? Uangku habis. Serius? Sampai sekarang lemper pun gak ada dipulangkannya, Jis. Jadi aku ingatkan sama kau. Gak usah lah. Gak usah lah kau bantu-bantu caleg itu lagi. Kecuali kalau memang dia tunjukkan uang di depan. Kau tengok
Aku sampai terutang. Rumahku habis. Hah? Kambing, sapi, habis. Aku juga butuh bang. Aku sebenarnya butuh uang bang. Aku butuh uang. Saudaraku udah mau bang. Aku butuh uang untuk berobat bang. Caleg itu bisa bantu. Caleg itu bisa bantu ngasih uang bang. Kalau abang larang aku untuk deketin caleg itu, dari mana bang aku uangnya bang? Kalau cuma berobat yang kau butuhkan, masih ada jalan lain. Kasihan dia bang. Aku butuh uangnya bang. Cobalah kau pikir. Jangan kau sampai kayak aku. Ya kalau kau percaya sama dia, silakan. Aku nggak marah. Tapi jangan sampai kau itu menghabiskan uangmu. Jangan sampai pula kau menggantikan rumahmu gara-gara membantu dia. Apalagi kau sekarang menanggung perobatan. Abang larang-larang aku. Abang gak bisa ngasih apa-apa sama aku bang. Abang ngelarang orang yang mau ngasih aku uang, tapi abang gak bisa ngasih apa-apa bang. Lihat, abang gak bisa ngasih apa-apa sama aku. Ada orang lain yang mau ngasih bantu aku, tapi abang larang aku bang. Apa coba maksud abang? Nanti kau menyesal. Ya kalau sekarang belum. Nanti kalau kakimu masuk sebelah, kau masuk dalam permainannya. Baru kau tahu, Jis. Jis, pokoknya aku ingatkan, sudah jauh ini. Ya, belum ada kan dikasih. Belum bang. Tapi nggak semua caleg itu kayak gitu bang. Ada caleg yang bagus bang. Ada caleg yang benar-benar bekerja bang. Benar-benar membuktikan janji dia Tai bang. kucing itu, tai kucing. Kau cuma kena angin surga. Aku dulu juga begitu. Nanti ya, oh kau ku bantu ini oh, pakai dulu duit kau ya. Apa? And cut. Keren. Awak pun tengahkan emosinya. Keren. Gokil keren. Temakan emosinya pas nangis, aku ikut nangis, aku bisa bantu ya kan. Keren. Dia cocok jadi talent jadi. Aduh. Berubah-ubah emosi ya. Dari mulai sedih tadi ke ketawa, aku langsung marah. Abang marahnya sambil ngelece. Iya kan, keren. Jadi memang harus gitu, harus dimainkan dia, dinamikanya harus ada. Jangan kita itu flat gitu ya. Kebanyakan kan orang flat, oh marah-marah sampai berapi-api gitu ya. Nggak coba dimainkan emosinya gitu. Jadi itu kurang asik jadi untuk ditonton. Ya, penonton itu kan mau ada dinamikanya gitu. Oh ini gini, dikocok dia emosi penonton itu. Kalau bisa ya si aktor nangis, penonton ikut sedih gitu. Baru setelah itu apa namanya ya, kayak aliran darah ini lancar gitu. Ngalir aja ya. Ngalir deh. Sehat kita. Aku yang ku dapat itu sih, memang aku dulu belajar basic acting itu setiap hari aku harus ada nangis, marah, apa gembira setiap hari. Sehat, awet muda gitu ya. Karena kan aktor itu dia modalnya adalah fisik dan imajinasinya. Jadi latihan itu bagian dari melatih imajinasi, fisik. Kalau fisik dia nggak stabil, nggak fit, apalagi mentas teater ya. Oh ya,
kacau gitu. Bisa pingsan di tengah. Iya, kalau syuting mungkin bisa, oh ya hari ini ya masih apa kita artis kita sakit ya. Izin lah sakit. Ya. Nanti ya main teater mana bisa. Nggak bisa ya. Udah tanggalnya nih, oh minggu besok nih main nih. Waduh. Makanya pembentukan karakter di teater dan di perfilman berbeda ya Bang ya? Berbeda. Karakternya bukan karakter perfilman, artinya karakter diri sendiri untuk membadanin peran tadi, kan beda? Iya, beda, sangat beda. Acting film sama acting teater tuh beda. Tapi mempelajari orang di teater, punya basic acting teater untuk di film itu lebih mudah. Lebih mudah ya, lebih karena mudah. Berangkat dari teater tadi ya. Karena idiom geraknya itu lebih banyak dan lebih bervariasi, main simbol gitu kan, juga vokalnya bisa lebih bagus. Kalau di film mungkin ada peak gitu ya di mic gitu kan, harus bahasa sekian gitu ya. Paling di teater memang harus full dia. Oh, ini harus penonton di ujung sana tuh harus dengar gitu. Mic kan jarang ada gitu di ruang teater itu. Ada pun nggak sepala ini, tapi si aktor dituntut vokal itu harus bagus gitu. Harus dia macam mana misalnya dialognya itu menggambarkan lemah lembut dengan ngomong dengan suara yang kayaknya lembut tapi ujung sana tuh harus dengar gitu. Waduh. Oke, bicarain film Bang. Film apa aja yang pernah Bang buat? Kalau film yang lama-lama apa ya, banyak yang lupa juga ya. Ada juga yang tentang tema narkoba. Itu dulu ikut untuk festival film sih, untuk anak-anak Sanggar sih, biar ayo ikut festival film gitu. Itu judulnya apa? Candu nggak salah. Candu ya. Candu itu. Tapi, nah untuk benar-benar masuk ke bioskop Abang pernah? Oh bioskop belum aku. Paling film terakhir itu yang Si Mata Nyari itu aku berproses di situ. Apa judulnya? Si Mata Nyari. Si Mata Nyari. Itu diputar di Belanda kemarin. Oh iya. Premiernya di bioskop Belanda mainnya? Di Kedubes Konjen Belanda. Oke. Cuma di situ aku riset naskah, aku nulis naskah juga, dan direct beberapa scene. Cuma karena ada sesuatu hal aku nggak bisa ngelanjutkan, tapi film itu udah selesai. Itu diputar di Belanda kemarin. Terus film yang terbaru paling dokumenter kemarin. Dokumenter ya. Produsernya orang Belanda itu. Itu filmnya untuk National Geographic. Judulnya apa ya? Apa aku judulnya? Cuman belum rilis sih. Belum rilis. Cuman lagi proses post pro di Eropa. Dan Abang juga termasuk orang-orang yang bergerak untuk kemarin Festival Film Medan. FFM bener ya? MFF Medan Film Festival. Oh, MFF. Abang sebagai inisiator. Termasuk ya pelopor lah. Ya. Kita di situ ada berapa orang kemarinnya? 8 orang yang menggagas itu. Itu ada Andi Hutagalung, ada Bang Daniel Irawan, ada Ori Semloko, ada siapa lagi ya? Bang Rido Golap. Ada beberapa lagi lah, Hana Pagit, Ica. Itu prosesnya gimana Bang? Sampai jadi festival untuk pertama kali di Medan, benar Bang ya? Itu gimana proses awalnya Bang? Boleh cerita Bang? Medan kan apa ya? Selalu diejek nih Medan. Iya. Baik, gak usah kan Jakarta ya tuh, Bandung, Jogja. Ya sekelas misal Makassar tuh ngejek Medan gitu. Mana nih Medan gitu. Ya di festival filmnya mana gitu. Akhirnya kita berjuang ya. Gimana bisa ada gitu. Medan punya festival film gitu, karena sejarah soal film di Medan ini cukup panjang juga ya. Ya itu kita nggak gampang dudukkan 8 orang ini tadi ya. Karena orangnya juga jam terbangnya tinggi-tinggi kayak Andi itu banyak projectnya, Ori juga banyak. Itu memang sepakat menyediakan waktu, ayo kita rembuk buat ini gitu. Akhirnya berapa bulan ya kita ya? 3 bulan nggak salah. Audiensi lah ke Pak Wali. Tiap bulan kita ngerembukkan
Konsep dan Oke. Ini belum posisi waktu ngerembuk kan belum jumpa Pak Wali. Aku lupa ya. Kalau jumpa wali kota Medan itu pas mau Lebaran. Oke. Mau Lebaran. Itu sudah ada pembicaraan mau buat MFF kan? Itu udah ada Oke. gesah untuk. Udah terkonsep baru ketemu sama Pak Wali atau sambil ngonsep? Sambil ngonsep. Sambil Oke. ngonsep ketemu sama wali kota Medan, terus kita dikasih kesempatan untuk berbicara. Ya kita ungkapkanlah bahwasannya Medan itu perfilmannya harus hidup gitu. Ya. Ya tahap awalnya inilah Medan Film Festival yang kita gagas, yang produksinya dikerjakan oleh event organizer kemarin kan. Cuma data semua dari kita, data tentang macam mana sih festival film itu. Oke. Dan kemarin memang kesepakatannya harus internasional. Oh, jadi oke. ada 5 negara itu yang ikut submit film juga, masukan filmnya. Ada juga wakil konjen datang dari berbagai negara kan. Itu semua ditayangin di situ filmnya? Ada yang ditayangin di CGV, kayak yang film dari Malaysia itu ditayangin CGV. Sisanya di Taman Budaya. Oke. Jadi ada 3 studio semuanya. Satu di CGV, satu di gedung utama Taman Budaya, satu lagi studio 2 itu nggak salah di ruang latihan teater yang samping itu. Ya biar masyarakat tahu juga nih film-film Medan apa aja gitu. Nonton. Tayangnya berapa hari tuh, Bang? Acaranya 2 hari. Itu nayangin berapa film selama 2 hari? Berapa ya? Waduh, lupa aku itu. Banyak ya? Banyak. Oke. 20 lebih. 20-an ada. Ada ya. Dan itu film Beda lagi sama festival. Oh. Festival itu 40-an film lebih Oh iya. peserta festival. Oke. Yang submit filmnya. 45 film. Berarti ada pemenangnya ya? Ada pemenangnya. Oke. Pemenangnya film apa ya? Film Karo nggak salah. Oh, film Karo. Film Mereka budaya. produksinya memang niat pakai alat yang proper atau apa adanya? Ya kalau Yang aku ikut lihat festival ya Proper kalau udah menang dia berarti proper lah alatnya. oke. Walaupun mungkin masih pakai mirrorless atau apa, tapi Oke. pengambilan gambarnya udah ini. Udah proper lah ya. Nah kalau aku pas di event aku bidang kompetisi acting. Acting. Ada lagi juri film. Jadi udah bagi tugas kita. Ini anu gitu kan. Abang termasuk juri yang memperhatikan acting. Ya. Oke. Jadi udah bagi tugas lah. Ya. Penting bisa terselenggara. Oke. Dan ini udah jadi agenda tahunannya Ya. Penku. Oh, udah disahkan. Udah disahkan. Oh, mantap. Nah, ini menarik nih, Bang. Abang kan asli dari Serdang. Kenapa Abang ke Medan gitu? Kenapa Abang nggak buat aja di Deli Serdang, Bang? Ya Kenapa inilah nggak buat aku butuh orang kayak Ajis ini. Kita kan butuh pejuang, nggak mungkin Iya. aku sendiri gitu. Iya. Nggak mungkin aku sendiri, nanti aku besar-besar sendiri jadinya Iya, kan gitu. iya. Karena juga membangun ekosistem perfilman Deli Serdang ini nggak gampang. Iya. Tapi aku udah banyak belajar juga dari beberapa event ya, Deli Film Toba Film Festival 2 kali, Medan Film Festival sekali, terus Festival Film Bulanan kemarin dari Jakarta. Jadi Deli Serdang harus punya. Oke. Karena kita tetangganya Medan nih. Iya. Nah, ya. Terpleset sampai kita nih. Iya. Nah, aku udah uji Lapangan. Uji lapangan. Iya. Aku kader orang-orang film di Tembung misalnya. Oke. Ternyata bisa dipakai oleh orang Medan. Misalnya kru ya, Iya. kru film. Ah. Ternyata ya aku tahu, aku kan udah lama tahu nih orang Iya. Tembung ini gigih. Gigih. Nah, ya gigih. Mentalnya kuat nih gitu. Oke. Ya. Mau kena hujan, kena panas itu masalah Aman, ya. nah. Ini sangat dibutuhkan di film ya. Iya, iya, betul. Ya aku bawa gitu ke Medan. Ternyata jadi terpakai gitu ya. Oke. Nah, permasalahannya apa? Kenapa nggak buat di Deli Serdang, Bang? Nah itu tadi aku butuh beberapa orang yang artinya ini nggak bisa aku pikirkan sendirian dan kita harus sama-sama membangun ini. Iya. Karena banyak sekali yang harus kita hadapi gitu ya. Iya. Termasuk juga regulasi di pemerintah apa gitu. Karena kita membangun ini nggak lepas dari
peran stakeholder. Betul. Terutama kita juga salah satu yang akan terbangun itu adalah SDM. Oke. Dengan adanya aktivitas perfilman Deli Serdang, kita bisa ciptakan banyak lapangan kerja. Oke. Banyak, karena satu produksi film itu ya kalau nanti udah levelnya film panjang, itu luar biasa banyak nyiptain pekerja itu. Ya, banyak, sangat banyak. Bahkan bisa ratusan orang. Oke. Beda lagi talent. Apalagi kita punya cerita-cerita rakyat yang belum pernah diangkat. Oke. Jadi aku rasa dengan media film ini sangat cocok gitu. Iya. Abang udah pernah masuk nerobos, artinya audiensi ke Pemkab Deli Serdang untuk terkait? Kalau ke Pemkabnya langsung secara resmi belum, cuman masih cerita sounding-sounding udah sama beberapa anggota DPR, ketua DPR. Pernah itu udah lama, bahkan masih KTP Medan gitu ya. Aku udah pernah cerita gitu. Cuman kan taulah orang Medan atau orang Sumut ini dia butuh nengok dulu apa sih gitu. Nah, tuh kemarin Medan Film Festival udah jadi ya. Jadi bentuknya gitu. Jadi harus punya Daily Film Festival dan itu sangat keren ya gitu. Daily Film Festival. Namanya oke banget gitu. Kayak di Jambi mereka punya festival film Melayu. Punya. Nah, kalau Daily misalnya kultur budayanya Melayu si Mekar ya, kita bisa angkat lewat itu. Kita bisa angkat potensi daerah lewat film, dikenal banyak orang, apalagi hari ini media sosial itu bisa menjangkau dunia kan. Kenapa enggak gitu? Cuma kan kita harus punya SDM yang ngerti memproduksi ini. Nah, jadi tahapannya nanti workshop, ya kan, memperkenalkan produksi ini kepada generasi muda yang punya banyak waktu lah, karena memang produksi film ini agak repot. Nah, mana dulu yang mau kita garap ini Bang? Karena kan kita sempat diskusi juga kemarin itu terkait apa yang bisa kita buat dari desa untuk anak desa, ya kan? Ya film desa lah ya, apa istilahnya bioskop desa. Menurut Abang yang mana duluan yang bakal kita realisasikan ini? Ya workshop dulu. Workshop dulu. Jadi pengenalan dulu. Memsosialisasikan kepada masyarakat ya. Mengajarkan anak-anak muda di kecamatan atau desa bagaimana sih sebenarnya memproduksi sebuah film, dan harus ada mental yang dibentuk di situ, agar mereka tuh bisa paham. Dan di balik itu kan banyak cita-cita anak-anak muda kita pingin jadi artisnya lah, pingin famous lah. Cuma kalau nggak ada orang produksi macam mana ada artisnya gitu. Betul. Nah, ini sepertinya kita kalau arah kolaborasinya lebih kolaborasi ke Karang Taruna. Bisa. Iya kan? Itu organisasi plat merah dan emang anak-anak muda semua di situ. Itu bisa kita sinergikan ke situ, Bang. Iya, ya harus. Kemarin itu aku jumpa sama Bang Dedi Dermawan. Iya, Sumut dia. Aku sempat cerita, Bang ini gini. Cuma karena dia buru-buru harus nelpon, ya nggak sempat cerita panjang. Karena memang ya ini harus dikuasai oleh anak muda. Karena anak muda yang imajinasinya masih liar, kuat gitu ya, masih punya banyak waktu menghayal gitu ya. Kalau nanti dia udah berumah tangga lain lagi ya. Karena bagiku dengan Abang sudah bareng-bareng menciptakan Medan Festival Film Festival itu bisa jadi portofolio untuk mengajukan di Deli Serdang harusnya. Sangat. Kan? Dan kawan-kawan aku udah sowan juga. Maksudnya ya Deli Serdang, aku karena di Deli Serdang sekarang, aku harus bangun Deli Serdang gitu. Ya kawan-kawan di Medan udah setuju. Mau bantu. Pasti mau bantu. Karena kayak peralatan workshop kita juga kan masih banyak kurang, nanti bisa dibantu gitu ya. Nah, kemarin Medan Film Festival atau Festival Film? Medan Film Festival. Film Festival itu membutuhkan apa aja untuk di awal biar bisa gerak, bisa melangkah? Pasti uang. Enggak juga. Apa yang ya komitmen kawan-kawan untuk terus
apa ya, saling berkomunikasi. Oke. Kalau masalah Yang dihasilkan meyakinkan pihak eksekutif ini kan konsep. Oke. Masing-masing dari kawan-kawan yang kumpul ini kan udah punya track record semua nih. Iya. Ada yang udah punya film berapa banyak, ada yang udah mutar film di Amerika, macam-macam. Jadi itu udah cukup. Gitu. Oke, berarti bukan uang ya Bukan tujuannya uang. ya. Artinya gini, karena kan mungkin bapak-bapak, abang-abang yang hari ini duduk di eksekutif atau di legislatif mikirnya, wah ini nyari cuan kali nih orang-orang. Tapi apa salahnya juga gitu bang? Gak ada salahnya gitu. Dari aktivitas nanti terciptanya ekosistem film ini, kita bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah. Oke. Bisa, sangat bisa. Nggak usah muluk-muluk lah, Percut Setuan aja berapa demografinya kan udah lumayan. Udah pernah masuk ke mungkin ke kecamatannya, pecamatnya di kecamatan? Camat udah lama lah dulu cerita-cerita. Cuma kan waktu itu juga aku belum fokus sekali untuk ngerjakannya. Cuman udah aku di 2000 berapa ya 16 itu udah cerita soal. Ayolah, mungkin saat itu trennya orang nge-YouTube ya, nge-YouTube apa. Ya akhirnya aktivitasnya nge-YouTube jadinya. Jadi permintaan waktu itu di desa-desa minta pelatihan, YouTubers, gitu-gitu. Sudah terlaksana? Itu udah lama, itu udah lama. Jadi kan di filmmaker sendiri apa ya, jarang gitu buat film diupload fullnya itu di YouTube tuh sangat jarang. Oke, jadi uploadnya di kadang-kadang ya ada yang disimpan aja filenya. Kenapa nggak ditayangkan? Ada yang kayak gitu. Tunggu nanti event tertentu filmnya diputar. Gitu. Ada yang ditaruh di web film bagi hasil tiket gitu. Web nasional Jakarta. Oh gitu. Jadi ya endingnya ini nanti adalah memang ya industri. Mengembangkan industri kreatif yang ada di Deli Serdang bang ya. Iya. Jadi anak-anak Deli Serdang nantinya yang punya mimpi mau jadi aktor terkenal bisa ya. Cuman ya harus ini dulu kita bangun, ditata dulu ekosistemnya. Ini nggak lepas juga dari peranan pemerintah sendiri. Misalnya kita butuh tempat nih studio alam gitu kan. Pemkab bisa kasih bantu kita lahan untuk jadi studio film yang bisa di set. Misalnya bisa dijadikan set perkampungan adat. Nah, kita bisa setting situ film-film budaya zaman dulu gitu atau apa. Gitu-gitu kita butuhkan peranan pemerintah juga, fasilitas-fasilitas juga seperti misalnya studio pemutaran film, bioskop gitu ya, yang mungkin Pemkab bisa memfasilitasi. Ya boleh gitu. Terus juga peralatan juga memang kan nggak murah. Apa salahnya juga nanti bisa juga dibantu para filmmakernya gitu dengan sistem mungkin ya rental tapi murah gitu, biar lebih terjangkau. Karena untuk rental saat ini kan masih di Medan yang ada, masih di Medan. Nanti ya selama ini kita juga kalau kekurangan alat ya sewa ke sana gitu. Jadi kalau bicara karena gini, kalau misalnya kita bicarain track recordnya Bang Frans juga mungkin bisa panjang nih videonya ya kan. Ini bisa panjang itu bahas ya. Bisa 2 jam ya. Bisa 2 jam kita lebih bahkan bahas. Jadi film India ya. Kita bahas track record, pengalaman karena sudah kemana-mana gitu. Artinya sudah pernah buat film ini segala macam, buat naskah ini segala macam. Nah ini yang menarik adalah bagiku adalah gimana caranya kita nih Bang sebagai masyarakat yang ada di Deli Serdang untuk menumbuhkan ekosistem tadi. Dan mungkin harapan Abang lah ke depan Abang ini bisa buat apa untuk di Deli Serdang? Kalau aku inginnya ya masyarakat kita sekarang ini kemauan belajarnya itu tinggi, dan apalagi mempelajari film gitu ya. Satu contoh yang jadi konflik sekarang ya, banyak orang bisa pegang handphone yang punya kamera canggih gitu ya. Entah apa yang direkam gitu ya. Diupload gitu. Bukan kita melarang, enggak. Cuma biar enak aja itu ditengok gitu. Cobalah pelajari macam mana merekam video yang bener gitu kan. Karena
kebiasaan ngelihat video yang jelek itu akan berpengaruh kepada mata. Juga next juga kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau sekarang kan mudah untuk mempelajari itu di tutorial banyak di YouTube. Banyak orang udah film-filmmaker yang udah pengalaman buat tutorial itu. Nah, jadi misalnya dia cuma punya handphone nih tapi handphonenya canggih gitu. Bisa kok buat film. Misalnya pakai apa ya? iPhone yang seri-seri sedang aja udah oke. Yang penting dipelajari macam mana memproduksi film. Gak usah buru-buru dulu film panjang, film nanti meledak handphonenya gitu kan. Penuh memorinya ya. Film yang pendek aja 1 menit atau 2 menit. Jadi biar paham, oh film itu kayak gini rupanya. Dan kegilaan untuk membuat film tuh harus tertular kepada anak-anak muda ya. Kemarin aku syuting itu yang di tour kami keliling Sumut Aceh. Itu produsernya cewek, sutradaranya cewek, operator cam 2-nya cewek. Nah, apa lagi ya? Line produsernya cewek loh. Hampir semua cewek. Nah, ternyata kayak di Pulau Jawa itu cewek-cewek ada kumpulannya buat film gitu. Jadi cewek-cewek kita juga besok bisa niru gitu ya. Kenapa? Misalnya mereka ngangkat isu tentang wanita nih kan bisa difilmkan oleh mereka gitu. Filmnya bisa ditonton gitu. Oh ternyata mereka mau berekspresi tentang ini gitu. Ditonton orang kan gitu. Nah ini kan mungkin banyak yang belum tahu Bang, Abang buka kelas dan segala macam karena mungkin lingkupnya lingkup desa atau lingkup kecamatan gitu ya Bang ya. Ya kalau yang desa itu yang gratis lah yang desa, yang aku buat di jalan sederhana ujung itu gratis karena anak-anak desa ya aku pun nggak tega minta uang apa itu nggak tega gitu. Ya biar kenal dulu. Tapi kalau yang di Medan itu ya berbayar. Itu privat ada. Itu ada privat ada kelas. Itu abang yang jumpain dia atau dia yang jumpain? Tergantung kondisi. Aku sih fleksibel orangnya. Kadang-kadang datang ke rumahnya, kadang dia datang ke studio. Ya dia butuh juga kenal sama teman-teman lain juga. Walaupun belajarnya nanti awalnya sendiri gitu. Ya satu momen harus kita jumpakan biar dia nggak canggung. Kan banyak tuh. Dulu kami pernah nanganin anak-anak LSM ya, yang keterbelakangan mental, bahkan ada yang orang gila. Kata profesornya bisa disembuhkan dengan belajar acting gitu, drama. Ada pernah itu rumah sakit jiwa di mana tuh ya? Tuntungan loh soalnya. Tuntungan ada. Itu pernah di situ dikasih metode seperti itu gitu. Ada juga anak-anak jalanan gitu, anak-anak binaan LSM yang ngelem, mabuk apa segala macam. Ya kita diundang untuk ngasih pembelajaran itu. Ternyata mereka tertarik gitu. Akhirnya paketnya itu sama pertunjukan gitu. Bisa acting, bisa segala macam, kita packaging, dibuat pertunjukan. Itu menarik. Nah, di dalam perfilman dibutuhkan nggak penampilan? Iyalah penampilan physically. Ya kadang-kadang ada yang PH atau produser yang butuh kayak gitu ada. Yang dia mungkin filmnya kayak film-film Korea gitu. Dia butuh talent yang Indo ada yang kayak gitu. Ada juga yang nggak peduli, yang penting lu bisa acting, main gitu. Tapi butuh kan pemain film itu wangi. Nggak mungkin bau kan pemain film. Ini kita ada parfum. Benar. Jadi sebelum syuting harus pakai ini. Parfum, pakai parfum. Abang boleh cicipin mana yang sur, abang boleh bawa pulang. Woi, mantap kali. Parfum. Calon aktor harus pakai ini. Siap, keren. Coba tes Bang, mana yang cocok sama Bang. Wanginya nggak pernah bohong. Manis nih. Mana yang cocok, ambil. Kayaknya dari warnanya nampak nih mana yang keras gitu. Mana tuh? Oh, aduh, suka yang keras-keras ya. Dapat parfum gratis. Iyalah. Kemari Glenn, podcast. Oh ini kayaknya nih, oke nih.
Ini usaha kita bang, parfum. Wih. Jadi kalau anak-anak muda juga yang mau punya penghasilan bisa jadi reseller kita. Bisa ini ikut jadi sponsor filmku nanti. Bisa? Nongol di apa ya? Bisa nanti Hard tinggal selling ya? Bisa. Hard selling, soft selling bisa kita Ini buat. aku nanti. bisa jual ini 3 juta botol 1 bulan. Oh iya. Berani? Asik, bener. Biar kita jumpain nih. Benar. Oke. Aku gas. kemarin ada merek apa kemarin, cuma dia nggak berani kan. Aku bisa jual parfum ente 3 juta botol bisa aku jual di film. Oke. Dia kayak nggak percaya gitu. Ya nggak percaya terserah gitu. Nanti selanjutnya bisa kita bahas ini. Boleh kita bahas, keren. Iya karena bisa kalau sudah ada film, produk apapun kalau orang udah suka sama film itu laku. Apalagi kalau baju fashion yang dipakai sama Ya aktor, iya. bakal berbondong-bondong orang pakai Bakal itu. KW-nya juga dibeli. Betul, contoh KW. kayak Dilan. Berapa banyak orang yang jual baju ini, yang pakai baju ini? Sablonnya Dilan juga laku kan? Sablonnya pun laku gitu kan. Padahal bajunya buat Sukarami gitu. Apalagi 30.000. Dilan kalau parfumnya, Oh, set, pakai set, set. parfum katanya. Gitu aja dia udah cair. Iya benar. Jadi pertanyaan simpel, 3 juta botol aku bisa laku jual, berapa uang promosinya bisa keluar? Iya. Oke, Oh, iya gokil. Siap. Parfum. Ini UMKM ya kita lah, dari kita lah. Bagus ini. Support UMKM. Ya anak muda sekarang harus bisa buat produk. Betul. Siap. Oke, nanti itu untuk abang boleh kasih tahu pakai Oh ya apa. nanti ku buat video nih dapat dari Ajis nih. Mantap kali. Oke bang, terakhir bang. Nggak terakhir juga sih karena ya udah mau 1 jam kita ngomong bang. Waduh, dipotong jadi dua Dua part. Ini aja bang. Harapannya untuk bapak-bapak pejabat yang ada di Deli Serdang, ya eksekutif, legislatif yang ada di Deli Serdang, apa yang bisa abang harapkan kepada mereka di dalam industri kreatif ini bang? Ya, film ini menjanjikan, sangat menjanjikan. Bisa menciptakan lapangan kerja, bisa memberikan pendapatan asli daerah. Dengan film, promosi daerah tercapai, budaya daerah terpromosi, apapun yang ada di Deli Serdang akan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi bapak-bapak yang punya duit banyak, nggak usah banyak lah, yang sedang pun duitnya, nggak usah takut investasi di film. Ya, India aja, yang nggak usah India lah. Kabupaten lain di Pulau Jawa sana itu udah berlomba untuk menciptakan ekosistem perfilman. Kenapa kita enggak? Kenapa kita selalu ketinggalan? Gitu loh Pak. SDM kita Bapak nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Udah siapkan, udah disiapkan. Baik talent, artinya kan tinggal nularkan sebenarnya. Betul. Ada beberapa filmmaker tua di Deli Serdang nih banyak. Ya sampai mereka itu karena mungkin nggak dapat perhatian, akhirnya gulung tikar, akhirnya alih profesi. Padahal tadinya mereka itu udah bertekad aku di filmmaker gitu. Tapi akhirnya memang nggak dapat ini, akhirnya hilang dari peredaran. Nah untuk kali ini kita hadir. tolong bawa bapak pemangku kebijakan. Kami hadir sebenarnya membantu permasalahan di kabupaten. Apa aja? Silakan, mari kita diskusi. Bapak mau pajaknya berapa? Ayo. Film Deli Serdang mau sampai mana? Malaysia? Bisa Singapura? kita Bisa. Mau sampai Hollywood ya, tergantung lah. Kita panggil Mel Gibson syuting sini. Keren. Ya, banyak cerita daerah Deli Serdang belum terangkat. Itu sangat epic sekali. Udah saatnya Deli Serdang. Udah saatnya Deli Serdang punya perfilman, ekosistem perfilman sendiri, bisnis film sendiri. Ada satu pesan sutradara, salah satu sutradara di Jakarta. Yang punya duit itu anak daerah deh. Jakarta memang industri pusatnya, tapi yang punya uang itu anak daerah. Kita aja cari sponsor di daerah, bro. Pasti salah satu itu ada di Deli Serdang gitu. Betul. Mungkin karena
belum ngelihat. Iya, belum ngelirik lah. Nah, Ngelihatnya udah, tapi belum terkomunikasikan. Ini aku kasih orang ini 10 miliar balik nggak ya gitu. Gitu. Ya, semoga dengan adanya podcast ini bisa membuka paradigma bapak-bapak, abang-abang yang ada di parlemen, di eksekutif, di legislatif yang memangku kebijakan. Ya bisa aja kita buat undang-undang perfilman yang ada di sini. Ini ya kan? Kita buat undang-undangnya agar kita bisa kuat ekosistem perfilmannya di daerah. Misalnya kan banyak tempat wisata di Deli Serdang ini bisa kita promosiin agar PH Jakarta syuting kemari gitu. Ya, kayak Toba sudah sering ya, Toba. Nah, Deli Serdang apa nih tempat wisatanya? Kita promosiin. Betul. Kita ngomong sama PH Jakarta, ini loh Deli Serdang punya sungai kayak gini, kayak Sungai Buaya, ada Arung Jeram gitu ya. Ya, dilihat mereka, oh ini cocok nih di sini syuting. Nah, kan kalau mereka kemarin nginap di hotel, ya kan, makan minum, apa segala macam, itu perputaran ekonominya jalan ya, Bang. Dan promosi gratis. Iya betul. Promosi gratis. Dan hari ini ingat nggak film apa kemarin? Yang agak lain. Bukan yang ngangkat apa cerita keluarga di Toba. Ini Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Nah, bayangkan itu latar backgroundnya adalah budaya Batak Toba. Batak Toba. Kenapa nggak budaya si Mekar, si Malungun, Melayu Karu? Iya. Tuh, belum terangkat sama sekali. Jambi, kayaknya Jambi Pekanbaru punya itu festival film Melayu. Malaysia. Kita belum ada. Oke. Semoga terrealisasi dengan adanya podcast ini jadi pemacu semangat buat kawan-kawan juga yang mau berkecimpung di dunia perfilman. Kita terbuka, Bang ya. Ya, dan itu juga buat orang-orang tua jangan takut kalau anaknya milih profesi menjadi filmmaker. Didukung aja. Positif ini, Pak. Didukung. Kami nanti yang ngawal agar mereka nggak melenceng. Karena kan gini, mungkin orang tua khawatir juga, Bang, karena kan banyak juga beredar isu lah kalau misalnya anak masuk ke dalam dunia perfilman, ada yang aneh-aneh, you know I mean. Nah, itu gimana ngatasin paradigma orang tua yang takut akan hal seperti itu, Bang? Ya, itu kita memulai dari Deli Serdang ini memulai hal yang positif. Kita kawal bersama-sama agar penyakit-penyakit aneh itu enggak kita masuk kemari ya. Jadi orang tua pun enggak khawatir. Itu. Siap. Saling mengkawal lah ya. Kan? Kau kelewatan offset jangan. Kalau yang nggak mau cabut, jangan bawa virus ya, Bang. Pecat. Besok enggak sampai pecat nih sutradaranya. Oke, Bang, terakhir Bang, sampaikan kepada anak-anak muda Deli Serdang harapan Abang terhadap industri kreatif ini untuk anak muda Deli Serdang. Ya, anak muda Deli Serdang kalian harus coba jadi filmmaker. Awalnya aja berat, nanti kalau udah siap satu film kalian ketagihan. Coba. Tantangannya luar biasa. Masa anak muda takut tantangannya? Iya, benar. Kalau jadi konten kreator dapat udah biasa. TikTok biasa. Coba tes filmmaker. Tes. Kalau nggak percaya. Oke, Bang Frans, thank you ya udah mau datang mampir ke Budget. Ini banyak kali kuah, Bang. Sampai tumpeh-tumpeh. Waduh, sampai jadi parfum ya? Sampai parfum. Cair, wah. Berarti di rumah aku buat video ya. Siap, mantap. Terima kasih sekali lagi Bang Frans sudah mampir ke Budget Podcast. Terima kasih semuanya udah nonton video ini, guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.